Puji nama Tuhan, hari ini kita dapat bersama-sama bersekutu, beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, selamat datang di gereja di rumah kita masing-masing. Selamat beribadah melalui ibadah online Google Meet, Tabernacle Family, Gresik, Surabaya, dan juga Persekutuan Doa Bali. Bagi semua saudara, baik jemaat ataupun siapapun saudara yang hari ini tergabung, semua saudara sangat dikasihi Tuhan, dan semua saudara pasti akan dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur Allah kita senantiasa menemani dan menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita semuanya. Kita akan naikkan pujian, Yesus ada sobat kita. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita antar kita bergema. Banyak kali dosa datang, serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong. Ada sobat itulah, baik dua, meski banyaklah gelisah, buat hati gemetar. Lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar. Sobat itu memberi obat bila kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlelah. Yesus ada sobat kita. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita antar kita bergema. Banyak kali dosa datang, serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong. Ada sobat itulah. Kita perlu mengucap syukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, kapanpun, dimanapun, Dia setia menemani kita. Bahkan di dalam setiap sesi kehidupan kita, penyertaannya begitu sempurna, dan kasih-Nya senantiasa dicurahkan bagi saya, bagi Anda, dan kita semuanya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita akan pujikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama sekali kita katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Doa pembuka saya serahkan kepada diaken yang akan melayani. Saya persilakan. Allah Bapa kami yang kami muliakan, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, yang ucap syukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan, penyertaan, dan nafas hidup ya Tuhan yang masih Kau limpahkan bagi kami hingga hari ini ya Tuhan. Engkau sendiri kiranya yang membimbing ya Tuhan, menyertai ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang merapi setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Teristimewa hamba-Mu, Bapak Gembala ya Tuhan. Engkau ya Tuhan merapi dengan hikmat dari surga untuk menyampaikan peran firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Sehingga iman kami boleh dikuatkan ya Tuhan, iman kami ditubuhkan, bahkan berbuah-buah buat kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seutuhnya ibadah pagi hari ini dalam nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, dan ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Diaken Agung untuk doa yang sudah dipanjatkan bagi kita semuanya. Dan hari ini kita akan terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan pujikan Dialah segalanya, Dia bagiku. Segalanya Dia bagiku,
Segala segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, Dialah segalanya, Dialah segalanya baik bagiku, bagimu. Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Dan Allah kita senantiasa hadir, Dia menyertai kita dimanapun saudara berada saat ini. Baik yang di Gresik, Surabaya, Bali, di Pulau Jawa, luar Jawa, bahkan ada yang di luar negeri juga. Saat ini kita boleh bergabung bersama-sama, dan Allah yang Esa itu menggerakkan kita untuk memuliakan Dia. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah, bait yang kedua. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah, ayat jemaat saja.
Mana suaranya, saudara? Di sini, di timur, bersama-sama ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, Allah menggerakkan kita semua untuk kita bersekutu, memuliakan namanya. Puji nama Tuhan, saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan kehidupan kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, hanya jemaat saja. Indah. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, Kau yang termanis bersama-sama, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Untuk berdoa menyambut firman Tuhan, saya silakan kepada diaken yang akan melayani. Silakan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus limpahkan atas kehidupan kami semua Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada saat ini kembali kami berkesempatan untuk menerima dan menikmati berkat firman Tuhan. Layakan kami semua Tuhan, untuk kami layak menerima berkat firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada saat ini Tuhan. Hikmat dan urapan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Tuhan juga memberkati dengan kekuatan dan keberanian untuk Bapak Gembala menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, segala puji hormat, kemuliaan, kita panjatkan kepada Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kita kenal melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara dan sahabat hamba-hamba Tuhan yang dapat join ya, bergabung bersama kami, saya sambut dan doa kami Tuhan memberkati dan mengurapi. Roh Kudus akan terus menyegarkan kita di dalam kita menerusi tugas dan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di mana Tuhan tempatkan dan utus kita. Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang kuasa firman yang hidup. Jadi kenapa firman yang hidup itu kuasa? Karena firman yang hidup itu sesungguhnya adalah Allah sendiri yang datang dalam wujud firman yang hidup itu nanti diterangkan di beberapa ayat di sini. Saya akan tunjukkan kepada kita nanti bukti-bukti dasar-dasar kebenaran firman. Saya ajak saudara buka Yohanes 13 ayat 13. Silakan. Saya akan bacakan Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang, baca bareng, akulah guru dan Tuhan. Ini pengakuan dari mulut Tuhan Yesus sendiri, gitu loh. Jadi kalau selama ini ada orang membuat kalimat-kalimat, ya namanya orang belum dibuka hati, kita tidak boleh marah. Kita juga tidak boleh mendebat. Melainkan kita belajar prinsip-prinsip kebenaran. Kita harus tahu,
keunggulan iman Kristen. Kita tidak perlu cari jeleknya orang lain lah, itu kelompok lain atau kepercayaan lain. Itu Tuhan tidak mengajar begitu. Ini yang pertama, Yohanes 13 ayat 13. Dari mulut Tuhan sih mengatakan, benar katamu, aku guru dan Tuhan. Ya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum itu terjadi diucapkan oleh Tuhan Yesus, sudah dideklarasikan oleh sorga. Bahkan pakai mulut malaikat-malaikat, kita buka Lukas pasal yang kedua ayat 16. Ya, ini kita boleh memahami dulu kristologi. Dasar-dasar pengenalan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memang pribadi firman hidup. Dan firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, gitu loh. Kalau sudah terbuka orang itu, waduh, tahu persis iman kita itu alamatnya sudah tepat, gitu loh. Puji Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini Lukas 2 ayat 16. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Itu artinya yang diurapi, yang memiliki pengurapan, ya, kepenuhan ilahi, ya, Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang dipertuan, yang diagungkan, yang layak menerima pujaan. Itu disebutkan di sini. Jadi kalau sudah dideklarasikan begitu, Yesus tidak perlu kemudian ngomong kemana-mana, aku ini Tuhan, aku ini ya juru selamat, sembahan aku. Itu tidak ada. Ketika ada orang yang masih belum mengerti, masih proses pencarian, lantas dia mengcounter begitu, mana Yesus ada nggak yang bilang, sembahlah aku. Itu tidak perlu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mendapat pengakuan, karena deklarasi itu sorga, mulutnya malaikat dipakai Tuhan, berlaksa-laksa itu, ketika mau Natal itu kan, ya peristiwa Natal itu, ini di kota Daud lahir juru selamat dan Tuhan. Ya, ada yang tidak mau mengakui walaupun tahu gitu loh. Ya, siapa itu? Iblis. Kuasa kegelapan mengembuskan ketidakpercayaan. Nah, sudah, tidak masalah. Tugas kita adalah sungguh-sungguh semakin mengenal dia, nanti saya ajak saudara tahu itu, semakin kita mensyukuri, memuliakan dia, dan kita mewartakan dia, bukan mewartakan agama Kristen. Karena kita sadar, paham, bahwa kekristenan, agama Kristen itu tidak jamin keselamatan. Tetapi yang memberi jaminan keselamatan adalah yang turun dari sorga ke bawah, ke tempat dosa penuh nista. Untuk apa? Menggiring kita, menuntun kita. Yang mau percaya dibawa pulangnya ke sorga. Dan itu sudah final, sudah pasti. Makanya orang mati dalam Tuhan bahagia. Karena apa? Dia langsung firdaus, sorga, bareng sama Tuhan. Ya, ini sudah paripurna. Makanya saya selalu mengingatkan kepada kita semua, jangan ada yang kemudian masih aneh-aneh pemikirannya. Ya kan, tentang wah orang meninggal masih kelihatan, nampak. Ya, kalau sekedar mimpi-mimpi itu karena kangen aja. Ya, saudara, tapi kalau terus kemudian lihat apa di kuburan, ya selain patokan itu, ya saya tidak setuju. Itu bukan ajaran-ajaran gitu loh. Kalau saudara, Pak, saya di kuburan, saya lihat sesuatu, apa? Ada salib. Ya memang. Tapi kalau orang kemudian, saya lihat di makamnya si Anu, si B, karena itu anak Tuhan setia, saya lihat ada sinar mencorong. Walah, ini ajaran kehancuran sesat, jangan dibawa di dalam kekristenan. Karena urusan kematian orang percaya, orang beriman yang setia, lebih-lebih hamba Tuhan, itu sorga, itu sudah final. Ada piston penghiburan, tidak ada piston penghiburan, toh itu kan bukan orang yang mati. Iya kan? Nah, ketika kami sedang mengalami kedukaan, masih saya ungkap lagi, ya tidak ada kesempatan untuk piston penghiburan. Ya kenapa? Ya karena memang ini masih dalam situasi pandemi. Ya, jangan nanti membuat paling tidak sekeliling kita ada rasa keraguan, syak wasangka, istilah lama itu. Wah, jangan-jangan nanti itu akan datang orang bawa ini itu masalah, kan gitu. Lah bagi saya sudah.
Makanya selesai pemakaman, malam itu juga saya langsung pergi. Ya, 3 hari berturut-turut katanya banyak orang mencari kami di rumah. Ya, ketika yang meng-HP saya, ya saya jawab, saya posisi di luar rumah. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu udahlah ya, lewat. Tetapi prinsip ini kita mesti tahu bahwa inilah karya Kristus. Inilah kekuasaan dari firman yang keluar dari mulut Allah itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini penting ketika saudara sudah paham. Siapa Yesus? Tuhan. Salahkah? Tidak. Mana ada Yesus mengatakan aku Tuhan? Yohanes 13:13. Apa dasarnya? Waktu dia hadir ke dunia ini, sorga memproklamirkan, mendeklarasikan. Inilah yang hadir sebagai Tuhan. Siapa dia? Firman. Loh kan Nabi Yesus itu Pak. Oh iya sama dengan Nabi Isa Pak. Mungkin aja iya. Tetapi tidak sama dengan nabi-nabi lain di Alkitab. Ya, karena apa? Yesus sendiri berkata, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Kenapa? Karena dia firman. Ya, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Itu dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Saya coba rilis kembali Yesaya 55 ayat 11. Mari saudara buka. 55 ayat 11 Yesaya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Loh, ini loh. Ini pernyataan Allah di 700 tahun sebelum peristiwa Natal, sebelum Masehi. Yaitu zamannya Nabi Yesaya. Yesaya bisa menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan, kata-kata Allah ini. Ya, demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, coba saudara simak. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini punya korelasi dengan Ibrani 1 ayat 1. PA kemarin saya sampaikan. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat 4. Itu satu perikop. Intinya adalah berabad-abad lamanya Allah itu di dalam menyampaikan maksud hatinya, isi pikirannya. Ingin manusia itu bisa selamat kembali kepada dia melalui perantaraan nabi-nabinya. Tetapi pada akhir zaman ini, maka dia bicara langsung melalui anaknya yang tunggal. Sebutan anak tunggal bukan Allah itu beranak. Tetapi ini menunjukkan adalah ejowanta, ya, manifestasi dari Allah yang sulit kita kenali, kita tidak akan mampu melihat, memandang dia. Dia hadir, mewujud, nyatakan diri seperti manusia. Karena dia mendatangi kita manusia. Ya, siapa ini yang datang seperti manusia ini? Firman yang keluar dari mulut Allah. Nabi-nabi itu jadi perantara, tidak berhasil. Bawa bangsa Israel saja berkali-kali nyembah berhala. Supaya kembali ke Allah juga tidak bisa. Jadi dengan kata lain gagal. Maka waktu firman itu turun dalam wujud anak Allah yang seperti kita manusia, namanya Yesus Kristus, yaitu yang diurapi, maka nubuat Yesaya itu dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Apa sih yang disuruhkan Tuhan? Nah ini, kadang-kadang tujuan Tuhan memanggil umat manusia itu ya tergantung dengan latar belakangnya orang. Orang yang ambisius kedudukan, dia tolok ukurnya itu kalau aku percaya Yesus, aku kedudukanku mau naik. Orang yang isi kepalanya barangkali karena sudah secara turun-temurun itu didoktrin bahwa mesti kekayaan banyak, itu ya masih ke bawah-bawah. Ke gereja itu urusannya supaya kekayaanku tambah banyak, melimpah dan luar biasa. Ya, ini macam-macamnya, ekses sebetulnya. Tetapi kalau mau tujuan Allah, ya, untuk dia datang melalui nabi, datang melalui Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya adalah untuk membawa kembali kepada dia secara utuh, agar manusia itu tidak binasa.
Karena orang dapat kedudukan bagus, ya, mendapatkan kekayaan materi yang sangat melimpah ruah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya semua itu hanya untuk kesementaraan. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana hidup kita ini dibawa pulang kembali kepadanya. Makanya Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Ayo lanjut. Tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Tolong, halo? Iya, melalui aku, Yesus. Jadi intinya di situ. Sedangkan kita di dalam dunia ini dengan berbagai macam strata, berbagai macam sejarah perjalanan hidup, ya, diberikan kesempatan untuk kita ini barangkali berinteraksi, kita barangkali berkompetisi, itu hanya bagian-bagian penting untuk apa? Untuk kita itu mewarnai kehidupan ini sehingga tidak semuanya itu sama semua. Enggak. Saling melengkapi, saling membutuhkan. Ya, pimpinan butuh anak buah butuh pimpinan yang memberikan jaminan buat dia bisa kerja, ada petani, ada yang ngijon, ada pengepul, ada distributor, ya macam-macam. Saudara yang dikasih Tuhan jadi presiden, jadi menteri, dadek bengek, ya. Itu cuma ya sebegitunya aja, saudara yang dikasih Tuhan. Berapa yang kita dapat, yang kita peroleh, hakikatnya ya kita minum barangkali selama satu sesi ini saya nghabiskan 1 botol ini sudah lumayan. Tidak karena ini pendeta kuat minum lantas 1 galon dalam satu sesi ini, berarti saya turunan onta. Iya kan? Karena saya turunan manusia, ya minum segini-gininya. Walaupun di sini ada beberapa yang usaha air mineral, air galon, ya, pabrikan atau proses di rumah, tetap juga saya kira kapasitas minumnya segini. Iya kan? Betul enggak? Saudara, nah itu ada yang manggut-manggut kan? Itu betul. Bukan karena, wah ini distributor, ya hebat gitu. Terus kalau minum tuh gelonggong gini ya, saudaraku yang dikasih Tuhan pakai galon gitu. Galon pertama taruh, ambil lagi, gelegek-gelegek gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Enggak. Jadi inilah saya ingin tunjukkan bahwa mengapa kita jadi Kristen. Tuhan tebus, Tuhan kuduskan, kita dijadikan orang kudus, supaya layak bersekutu dengan Dia. Allah itu kudus, maka kamu harus kudus. Tuhan menguduskan kita, kita bisa bersekutu dengan Dia. Darah Yesus 2000 tahun silam, tuntunan Roh Kudus sejak Pentakosta pertama dalam perjanjian baru, menuntun gereja Tuhan, sehingga gereja menghadapi tantangan, tekanan, berbagai macam intimidasi. Gereja tidak bisa dipadamkan, karena yang ada di dalam pribadi gereja masing-masing kita, Roh Kudus, Roh Allah, sama Allah itu sendiri yang menjangkau kita. Kita dituntun terus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke Yesaya ini, yang berhasil membawa jiwa-jiwa, itu adalah Tuhan Yesus, Nabi Yesus. Ya, Pak, Yesus itu nabi? Iya, salah satu jabatan. Pak, Yesus itu raja? Betul, malah raja di atas segala raja. The King of all kings. Saudaraku, dia imam, betul. Makanya dia doakan kita. Itu dalam pengertian supaya kita tahu Yesus bukan sekedar nabi. Yesus dia itu nabi dan imam, raja di atas segala raja. Dia waktu naik aja tangannya terangkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita tinggal mengenada, terima kasih Tuhan. Terangkat untuk apa? Memberkati. Itu sebabnya luar biasa. Kita punya Yesus beres. Yang percaya katakan amin. Acungkan jempol saudara. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, bersama dengan Dia, kita terjamin. Ya, siapa Dia? Firman yang hidup. Lanjut ya, untuk mempercepat waktu. Yohanes tadi sudah saya spell, Yohanes 1 ayat 1:14 itu ayat doktrin, saya minta saudara bisa tahu. Sekarang aplikasinya, firman hidup itu datang dalam wujud seperti manusia. Yesus, Dia Maha Kuasa sejak Dia Natal ke dunia, sampai Dia mati bangkit, sama kemahakuasaannya tidak berubah. Jadi kalau ada ajaran kemahakuasaan Yesus itu setelah Dia mati bangkit, saya katakan
tidak sejalan dengan apa yang saya imani sesuai kebenaran firman. Karena di dalam banyak hal, Alkitab menunjukkan keajaiban, kedahsyatan Tuhan kerjakan jauh sebelum dia mati dan dia bangkit. Ya, saya sudah terangkan, dia berkuasa atas hukum alam. Dan dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Dia mampu melakukan segala perkara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Cuman kalau ada orang mengatakan, iya Pak, perluasan pelayanan kehadiran Tuhan itu dinyatakan setelah dia mati bangkit. Oke. Karena sebetulnya perluasan jangkauan pelayanan terjadi multiplikasi besar-besaran dan standar jangkauannya itu dunia setelah Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu tujuannya. Siapa Roh Kudus? Roh Allah. Siapa Roh Allah? Ya Allah sendiri yang menghembuskan rohnya, memberi roh kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu. Itulah Roh Kudus, itulah Roh Allah, itulah Allah sendiri. Jadi di sini hanya menunjukkan dari prosesi penyelamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman keluar dari mulut Allah. Saudara, siapa dia? Yesus. Dan kalau orang mendapat perjumpaan dengan firman hidup ini, akan terjadi sesuatu kalau hatinya dia betul-betul menyambut kasih karunia. Kita buka baca ya, Kisah Rasul 22. Semua buka Alkitab. Ayat 6 dan 8. 22 ayat 6 dan 8. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, ini perjalanan Saulus yang kemudian jadi Paulus, ke Damsyik itu sekarang jadi Damaskus ya. Yaitu waktu tengah hari bukan tengah malam. Biasanya kalau orang dapat penglihatan ya, ada sesuatu ngetok-ngetoki, biasa tengah malam setelah jam 1 pagi, jam 2 pagi. Ini Yesus ini dikatakan menampakkan diri ya waktu tengah hari bolong. Tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Jadi siang itu udah terang. Sinar matahari itu sudah silau. Tetapi ada yang lebih menyilaukan lagi loh. Ayat firman itu kalau negaskan tuh gitu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau malam ada sinar dikit silau masuk akal. Apalagi ini ya kadang mata ada gangguan begitu. Tapi ini siang bolong. Nah, ini menunjukkan bahwa Sang Kristus Yesus, firman hidup itu ya jauh lebih dahsyat dari sekedar matahari ciptaannya dia. Lanjut, Damsyik, yaitu waktu tengah hari tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi, maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepada aku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Ya, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Secara biblikal perlu saya sampaikan urutan waktu bahwa bukan tangan Paulus ikut merajam Yesus, menyalibkan Yesus, tidak. Waktunya selisih berapa puluh tahun. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus, aku Yesus yang kamu aniaya. Ya, ini karena Yesus tahu atas usaha Pauluslah Stefanus itu dirajam, dibunuh. Siapa Stefanus? Hamba Tuhan, gereja Tuhan. Di dalamnya Stefanus ada Roh Kudus, ada Roh Yesus Kristus, kan begitu secara pemahamannya. Sehingga Yesus berkata, aku yang kamu aniaya. Makanya ini secara aplikatif, saudara, berbesar hatilah bahwa hidupmu, hidupku itu ada dalam jaminan Tuhan. Dalam perjanjian lama disebut biji mata Tuhan. Siapa mengutik-utik biji mata Tuhan sama dengan utik-utik Tuhan sendiri. Ya, kita memang wajib belajar sabar. Kita wajib harus hidup taat firman, belajar tetap mengasihi sekalipun musuh. Iya, Pak, tapi kalau musuh dalam selimut itu repot, Pak. Ya, maka kita mesti belajar. Kalau yang di luar jauh di sana kita bisa, kenapa dalam keluarga sendiri kita tidak bisa belajar saling memaafkan? Itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan mau. Ya. Kalau kita mendapat tekanan, ancaman, nggak usah takut dalam hidup ini. Ya Pak, dalam pekerjaan kami sudah lempeng.
Tetapi orang coba jatuhkan, nggak usah takut. Ya, di kantor kami, jegal-jegalan Pak, udah tenang aja. Kalau memang di situ Tuhan buka pintu rezeki, ada aja rezeki. Iya Pak, banyak orang buat dirinya jadi saingan Pak, kompetitor banyak. Nggak usah gentar, masing-masing ada rezekinya sendiri. Belajar untuk kita bisa maklumi. Ya, kita bisa terima, oh ya layak untuk dia diberkati Tuhan juga. Minimal aku bangga kalau aku turut doakan dan dia berhasil. Coba kita minta zaman secara paripurna di dalam pikiran kita. Ya, sulit itu Pak. Itu teorinya gampang. Ayo kita belajar. Jangan saudara membiarkan diri diintimidasi oleh prinsip-prinsip kegelapan yang memang ajarannya bertentangan dengan kehendak Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu. Tuhan jamin hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi dalam hal ini Saulus jumpa dengan Tuhan. Saya, saudara, jumpa dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang yang jumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, akan mengalami kelahiran baru. Itu. Apa Pak kelahiran baru? Tiba-tiba cara iman kita yang dulu masih mendua, ya percaya agama, ya percaya gunung ini, gunung itu, jimat ini, jimat itu, firasat ini, firasat itu. Begitu kita jumpa Tuhan, betul-betul, saudara. Aku tidak percaya gitu-gitu itu. Ke kuburan boleh, ya bawa bunga apa taruh di situ boleh, tidak masalah. Tetapi tidak terus kemudian sambil ngomong-ngomong sendiri di kuburan. Saudaraku, orang yang lahir baru tahu. Yang hidup, aku yang ditinggal, Tuhan jagai, Tuhan pelihara, Tuhan tuntun, beri kekuatan. Yang udah meninggal dalam Tuhan, bahagia, mengalami luar biasa, melayani Tuhan dalam sorga, paripurna, final ini. Ya, ini bukti lahir baru. Yang berikutnya, imannya itu murni, sejati. Itu, seperti yang saudara lakukan. Dan orang yang imannya murni itu dia rasa, butuh aku kasih makan iman. Apa? Firman. Saudara, hari ini ibadah, yuk cepat ibadah. Selesaikan kerjaan, sekarang ibadah. Walaupun masih Google Meet. Nah ini orang yang membuktikan bahwa imannya sejati. Dan saya yakin yang di hadapan saya ini semua ada yang demikian standarnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap Selasa saya sudah menyiapkan materi untuk melaksanakan mesbah keluarga di rumah masing-masing. Ya, suami istri, ya, ada orang tua anak bareng di situ, yuk doa yuk, kita baca ini ayatnya yuk. Kalau ada yang mau sharing ini yuk. Supaya rohani kita, iman kita yang sejati dapat makanan yang betul. Nah itu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ada orang asal-asalan berarti masih tidak beres ini. Ya, perlu dipertanyakan, apakah ini sudah mengalami pembaruan di dalam Tuhan, lahir baru. Nah, jadi kalau ingin tahu tandanya seperti itu. Ada kerinduan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau firman itu tumbuh di dalam hidup kita, kuasa firman menguasai, kekhawatirannya kecil. Ada kekhawatiran, namanya manusia itu menghadapi kekhawatiran itu seperti tamu yang tidak diundang. Siapa bisa melarang burung terbang di atas kepala kita? Tidak ada yang bisa. Tetapi kita bisa menyingkirkan kalau ada burung itu nemplok di kepala kita. Ya, bukan cuma mau bertelur, tapi juga mau nelek, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya mesti singkirkan itu. Itu hanya orang yang punya kekuatan iman karena kekuatan firman mendominasi hidupnya. Ya, apapun gerejanya, orang itu kan cuma denominasi. Tetapi untuk membuktikan memiliki iman sejati atau tidak, diantaranya seperti itu. Kalau kecemasan, kekhawatiran saudara berlebih-lebihan, ya sampai masuk standar paranoid karena ngadepi situasi ini takut-takutan loh, ibu gembala ajak meninggal loh. Saya mau kasih tahu, hasil swabnya ibu gembala itu negatif. Jadi masuk ke rumah sakit dengan kondisi sakit dirawat itu negatif hasilnya. Sebelum 1 hari wafat. Jadi jangan nanti dikait-kaitkan, ibu gembala aja meninggal. Ini COVID. Saya ngomong nih di hadapan saudara, di hadapan Tuhan. Hasil swabnya itu ada, saya pegang sampai hari ini di rumah sakit. Jadi kita jangan takut berlebih-lebihan. Karena itu menunjukkan hidup kita tidak ada dalam jaminan Tuhan. Dan engkau belum jumpa Tuhan. Kalau engkau jumpa Tuhan, udahlah. Sampai ada orang ngomong,
Wah, kamu itu Kristen kalau mati masuk neraka. Enggak, aku sama Yesus. Ya, Yesus, kamu nanti mati masuk neraka karena kamu sudah seperti ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang mengatakan begini, enggak apa-apa kalau aku sama Yesus masuk neraka sekalipun, neraka menjadi suasana sorga. Yang percaya katakan amin. Ini jadi saudara-saudara kita tidak perlu ngonter orang, tapi kita menggali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, orang bisa jumpa Yesus satu, bisa secara pribadi. Yang kedua, melalui pemberitaan firman. Yang ketiga, kadang orang menghadapi masalah. Saya menghadapi masalah di 41 tahun yang silam, ya, masalah apa? Kesehatan saya, kecelakaan, mau mati. Di situ Tuhan menampakkan diri dan saya sambut dia sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya, saya menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Kisah Rasul 22 ayat 13. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, prosesnya setelah Saulus jumpa Yesus, buta 3 hari 3 malam, kemudian dilayani oleh Ananias, dan Ananias diurapi Roh Kudus, dan dia menyatakan, nah, kamu dibaptis, kalau dibaptis nanti melihat kuasa Allah. Begitu semua sudah dilakukan, dibaptis, ya, saudara-saudaraku, kita lihat itu dalam kisahnya, ya, Paulus itu kemudian matanya melihat kembali, dia menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ini bukti kalau firman hidup menampakkan diri, kita ketemu dengan dia sungguh-sungguh, ya, Pak, secara fisik atau secara mimpi, tidak harus. Tetapi melalui setiap kita bersekutu dengan firman, kita melihat firman itu adalah Yesus. Makanya waktu kita berpegang pada kebenaran firman, Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Itu Yesus yang ngomong. Lihat burung di udara, lihat bunga bakung di taman, ya. Saudaraku ini kasih itu firman hidup. Kalau kita pegang sungguh-sungguh, maka semua kesulitan bisa terhempas dan yakinlah hidupmu dijamin Tuhan. Anak-anak mudaku, cucuku, remaja semua, ya. Nasib masa depan kalian pasti bagus. Asal kalian hidup di dalam tuntunan penyertaan firman yang hidup. Siapa? Tuhan Yesus. Firman yang keluar dari mulut Allah. Ibu bapak sekalian yang hidup rumah tangga. Hari-hari mungkin sebagian ada yang menghadapi pergumulan. Ya, dampak dari pandemi. Oke, kita tetap sandar Tuhan. Jangan kehilangan semangat. Kita terus berusaha sehat, minta kekuatan Tuhan. Ya, yang sakit minta sembuh dengan semangat, yakin kalau Yesus menaungi aku, waktunya belum pulang sorga. Aku percaya Tuhan mengatasi semua atas masalahku. Puji Tuhan, hari tua kita, puji Tuhan, terpelihara sampai kita tutup mata yang terakhir nanti ketemu Tuhan di sorga. Yang penting kita bijaksana. Selain dikasih kecukupan rezeki, ya atur baik-baik, manage secara benar. Jangan lupa hak-hak Tuhan, hak-hak yang saudara salurkan kepada orang lain yang memang seharusnya kita jadi saluran berkat. Ya, jaga hidup, jangan hidup awut-awutan, atur ekonomi secara benar, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Saya berdoa agar semua masuk hari tua tanpa hutang. Yang percaya katakan amin. Ya, sudah tua, ditagih bolak-balik, bujuke terus, bilang cucunya, bilang itu ya. Ya, mbah nggak ada, engkong nggak ada, ini opa pergi ya, karena tahu diinceng, wah itu nagih gue ketok itu. Saya berdoa anak Tuhan, tak pernah ke family ataupun saudara dari gereja manapun yang hari ini bergabung, rekan-rekan hamba Tuhan, kita mau belajar hidup mencukupkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, seperti omongan Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa Tuhan. Yang kedua, mengalami Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saya mengalami Tuhan, kami sekeluarga, anak-anak, cucu, mengalami Tuhan. Maka harus dibawa kepada suatu keadaan yang paling merasa keterhilangan. Oleh karena mengalami Tuhan dalam hidup, saya tidak mau kehilangan momen penting untuk menyadari kami ini tim, ya, gembala, tim imam. Kami harus melayani Tuhan dengan hati. Nah, puji Tuhan,
kami dapat menjalankannya. Saudara pun bisa. Kalau mengalami Tuhan, ada kerugian, ada masalah, ada sakit penyakit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau sampai pada hal yang paling mulia, meninggal dunia, puji Tuhan. Kita ketemu Tuhan mata dengan mata, temu muka, pulang ke sorga. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, dikatakan Tuhan sediakan. Seperti Rasul Paulus itu bicara di dalam 2 Timotius kan. Jadi orang yang mengalami Tuhan, buktinya ada 3 hal. 1, paling tidak damai sejahtera. Yang kedua, mengalami kasih-Nya. Yang ketiga, mengalami kuasa-Nya. Kuasa apa? Di tengah kesulitan, di titik nadir, Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkat, menolong, campur tangan atas kita, atas pekerjaan kita, atas bisnis kita, atas usaha kita, atas perusahaan kita, atas hari esokan kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, akhiri dengan ayat yang ke-14. Ya, Kisah Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Diulang lagi ini kan. Yesaya pasal 55 tadi kan. Ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saulus mengenal Tuhan terus-menerus. Saya dan saudara juga harus begitu. Ya, mengenal siapa dia? Firman yang keluar dari mulut Allah. Dia datang dalam wujud. Dan kehadirannya tidak dibatasi ruang waktu. Hari ini saya yakin di pastori, Yesus hadir di tempat saudara, di tempat Anda, di tempat panjenengan masing-masing. Yesus ada di sana. Yang percaya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah iman Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh komplit ya. Jangan cuma untuk hal yang baik-baik saja. Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya apa? Komplit. Mengenal Tuhan dengan kuasa kebangkitannya, artinya nanti aku bangkit. Artinya aku dalam dunia sesulit apapun, setitik nadir apapun, kalau Tuhan mengerjakan dengan kuasanya, aku bisa bangkit. Ya, pekerjaanku bisa bangkit. Segala sesuatu langkah hidupku dalam tuntunan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Itu prinsip kebenaran tentang kuasa Tuhan. Tetapi juga ada satu hal yang harus diimbangi. Bahwa kita harus bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Dalam arti, kadang waktu dalam perjalanan hidup ini, kita masih menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi proses. Saudara dan saya harus belajar, tetap yakin di balik semua ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Justru proses hidup akan membawa kita jadi Kristen yang sukses. Waktu kita mati, kita dibangkitkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah jaminan di dalam iman kekristenan. Saya percaya hari ini Tuhan melawat saya dan saudara. Dimanapun saudara saat ini berada. Doaku saudara mengalami pengenalan dengan Tuhan Yesus secara utuh. Komplit. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan di dalam memberikan pertolongan. Saudara akan mengalami kuasa penguatan. Ya, dikuatkan Tuhan ketika kita masih dalam proses. Orang yang menanti Tuhan di tengah-tengah kesulitan dibaharui kuatnya. Hari-hari ini mungkin saudara masih harus ada PR. Masih berdoa. Masih harus bergumul. Masih harus berjuang. Haleluya. Tetap yakin. Yesus, Roh Kudus senantiasa menjamin hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Puji Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami didatangi Tuhan. Tuhan menampakkan diri. Engkau hadir di sini. Di pastori. Yesus, engkau hadir di tengah ibadah anakmu dimanapun saat ini sedang berada. Kami yakin dan percaya engkau tidak pernah, ya Tuhan, melihat kami dengan sebelah mata. Tetapi engkau yang hadir, melihat sampai kedalaman hati kami masing-masing. Jika kami telah mengalami perjumpaan, mengalami Tuhan dalam hidup, mengalami pengenalan terus-menerus, kami yakin dan percaya sesungguhnya hidup kami dijamin oleh Tuhan.
Olehnya saat ini, siapapun yang berseru berdoa, pasti didengar Tuhan. Pasti Tuhan mengulurkan tangan. Pasti Tuhan campur tangan. Dan pasti Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap kami. Untuk kami boleh melihat perkara-perkara besar yang Tuhan tidak nyatakan. Apabila kami taat, kami tetap setia, kami tetap mengasihi dan memuliakan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Inilah rahmat berkat Tuhan yang disediakan. Kami sambut dengan penuh syukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Semua katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih selanjutnya saya serahkan untuk song leader bahwa kita menyanyi bagi Tuhan sebelum kita memasuki di penghujung ibadah dengan doa syafaat dan berkat. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang sudah meneguhkan kita semua. Saya yakin kita semua dikuatkan, terus dibarui iman kita, pemikiran kita untuk semakin serupa dengan Dia. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian untuk mengucap syukur atas firman-Nya. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Mari kita buka hati kita dan kita arahkan iman percaya kita untuk kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saudara-saudara, karena ini tugas kita, saudara dan saya telah dibenum ya sebagai imam-imam yang rajani. Salah satu tugasnya imam adalah mensyafaatkan ya negeri kita, bangsa kita agar dilimpahi dengan rahmat, berkat, anugerah, selamat yang daripadanya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita menaikkan doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami di penghujung ibadah ini, kami dapat menikmati kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan, dan kami percaya mujizat masih tetap berlaku bagi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan kami yakin mujizat itu atas inisiatif Tuhan, atas kuasa Tuhan, dan bukanlah hasil rekayasa manusia. Itu sebabnya hidup kami dijamin Tuhan ini juga bagian mujizat. Tetapi di atas segalanya mujizat keselamatan surgawilah. Itu yang paling puncak, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Hari ini sebagai anak Tuhan, kami mengharap pertolongan bagi setiap orang yang di dalam kesulitan. Anak-anakmu yang sakit, Tuhan menjamah. Kami letakkan tangan di tempat bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesulitan apapun pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Kami pasrahkan setiap anak Tuhan yang mendambakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Pasti Tuhan tolong. Kami juga bersyafaat untuk hamba-hamba Tuhan, para gembala, evangelis, diaken, pekerja-pekerja Tuhan, divisi-divisi di dalam pelayanan gerejawi. Dimanapun berada di bumi Nusantara ini kiranya Tuhan berkati, urapi, dan senantiasa ingatkan kepada setiap kami hamba Tuhan, bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjadi pembawa damai dan kebenaran, kesucian yang datang daripada Allah. Kira mengalir lewat setiap kami para pelayan Tuhan, agar dapat memberkati orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan dalam pelayanan,
dimanapun berada, khususnya hamba-hamba Tuhan yang hari ini bergabung bersama dengan kami dalam ibadah. Kiranya Tuhan terus mengurapi, Tuhan terus memberkati, dan Tuhan campur tangan. Yang akan dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan dapat melewati dari kesulitan kepada kesulitan-kesulitan, untuk melihat berkat dan anugerah Tuhan dialami oleh mereka semua. Secara khusus, kami berdoa untuk Ibu Maria Santoso selaku Gembala Sidang di Gereja Kemah Tabernakel Jakarta. Tuhan memberkati beliau dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna di dalam anugerah Tuhan. Yang melalui sosok hamba-Mu ini, ya Tuhan, boleh menjadi saluran rahmat berkat damai sejahtera bagi banyak orang. Jiwa-jiwa jemaat GKT Jakarta dimanapun berada, semua diberkati Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Handoyo Santoso, selaku Ketua Sinode Gereja Kemah Tabernakel. Tuhan memberkati, mengurapi, dan memberi kesehatan sempurna kepada beliau. Terlebih ya Tuhan, di dalam menjalankan tugas pelayanan yang begitu besar. Dan hari-hari ini sedang melaksanakan proses pembangunan tempat ibadah yang tidak kecil. Pasti Engkau melengkapi dengan hal yang besar. Campur tangan, penyertaan, pembelaan berlaku atas beliau dan seluruh keluarga besar. Bahkan seluruh tim pelayan, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja pusat kami. Tuhan memberkati. Seperti Tuhan memberkati tim pelayan di Gereja Kemah Tabernakel di Gresik, Surabaya. Dimanapun anak-anak Tuhan, jemaat yang sedang berada di tempat lain, semua dalam jaminan Tuhan. Pada akhirnya kami bersyafaat untuk negara dan bangsa kami. Tuhan memberkati presiden dan jajaran sampai ke bawah. Semua di dalam berkat anugerah Tuhan. Engkau campur tangan kira dalam persiapan pemilu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati, semuanya kondusif. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Allah. Menyerahkan setiap jemaat yang membawa persembahannya kepadamu. Oleh karena setiap mereka sadar bahwa hidup mereka ada dalam jaminan Tuhan. Maka semua ini kami unjukkan kepada Tuhan. Engkau yang melimpahi rahmat dan berkat atas mereka semua. Apa saja dikerjakan, diusahakan, Tuhan berkati dan buat berhasil. Sehingga dalam semuanya Tuhan dipermuliakan. Berakhirnya segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang jemaat Tuhan dimanapun berada, terimalah rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput dan mengantar kita pulang ke sorga yang mulia. Semua yang percaya, yang beriman sejati, dan diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan campur tangan menopang saudara semuanya.